إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الله، أعزني الله وإياكم kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada hentinya kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang masih memberikan sekian banyak anugerah dan kenikmatan kepada kita yang diberikan dari Allah wa iyyakum, sehingga kita bisa kembali berkumpul di sebuah majlis di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, majlis yang mendatangkan kemuliaan, majlis yang mendatangkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang ikhlas, bagi hamba-hamba yang tulus murni karena Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadiri majlis tersebut. Sebuah kenikmatan yang diberikan dari Allah wa iyyakum. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, baik kesempatan hidup di dunia atau kesempatan dalam bentuk waktu luang, yang dengan itu kita bisa mengisi waktu luang lagi dengan aktivitas yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setiap kenikmatan nantinya yang diberikan dari Allah wa iyyakum pasti akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat dalam bentuk talabul ilm, nikmat diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengkaji ilmu agama Allah Azza wa Jalla, nikmat bisa memahami Al-Qur'anul Karim, bisa mengerti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan pemahaman salaful ummah, mengetahui jalan yang lurus as-siratal mustaqim, jalan yang telah ditapai oleh Nabi kita Muhammad
dan juga para sahabat beliau ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Sebuah kenikmatan yang tiada tara ini kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Ingatlah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam banyak ayatnya ihdina azani Allah wa iyyakum bahwasanya kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang setiap kenikmatan yang kita rasakan, terutama nikmat yang mulia ini. Apakah kita hanya menjadikan nikmat tersebut sebagai hiasan dalam catatan kita, sebagai hiasan untuk mengisi file-file dokumen kita yang dari Allah wa iyyakum, namun tidak kita buktikan dalam wujud nyata, tidak kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari Allah wa iyyakum. Semuanya akan ditanya nanti di yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wa afiyah di dunia wal akhirah. Sehingga yang kita harapkan dari Allah wa iyyakum dengan bertambahnya ilmu yang kita dapatkan, bertambahnya pemahaman kita, pengetahuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekat pula kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin banyak pula amal saleh yang kita lakukan dari Allah wa iyyakum sebagai wujud mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Dan insyaallah taala kaum muslimin azari Allah wa iyyakum, pada kesempatan yang mulia ini dari Allah wa iyyakum kita akan kembali melanjutkan risalah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Ar-Rasyad karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Setelah kita menyimak keterangan beliau rahimahullahu ta'ala yang menyebutkan contoh-contoh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim, maka berikut ini Allah wa iyyakum beliau akan mencontohkan beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersebut di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan yang perlu dipahami kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, di dalam menyikapi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ahlu sunnah wal jamaah dalam semua bab, khususnya dalam bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mempersyaratkan untuk hadis yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala haruslah hadis yang benar-benar diyakini kesahihannya. Kalau Al-Qur'anul Karim tidak diragukan, semuanya sahih karena datang dari jalan yang mutawatir. Adapun untuk sunnah dari Allah wa iyyakum, untuk hadis dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, ada di antara hadis Rasul yang sahih, ada pula di antara hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Sehingga untuk hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam harus diteliti terlebih dahulu sanad hadis tersebut. Kalau sanadnya sahih dari Allah wa iyyakum, maka diimani sebagaimana kita mengimani Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau hadisnya sahih, maka kita mengimani hadis tersebut sebagaimana mengimani Al-Qur'anul Karim. Dikarenakan hadis Rasulullah SAW tidak lain merupakan bagian dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nikmat yang diberikan kepada azwajun Nabi, istri-istrinya Rasulullah alaihi salatu wassalam,
Allah berfirman kepada mereka, "Wal kurna ma yutla fi buyutikunna minal kitab wal hikmah." Ingatlah wahai istri-istri Nabi, ma yutla fi buyutikun, wahyu yang dibacakan di rumah-rumah kalian, minal kitab, berupa Alkitab, Al-Quranul Karim, wal hikmah, dan al-hikmah, yaitu as-sunnah. Sunnahnya Rasul termasuk dari bagian wahyu. Dan lebih lagi Allah menguatkan dalam ayat yang lainnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah azza wa jalla berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan yang dia ucapkan adalah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga diimani isi hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagaimana mengimani Al-Qur'anul Karim dengan catatan hadisnya sahih. Nah, dengan catatan hadisnya sahih. Kalau sahih hadisnya, maka diimani sebagaimana mengimani Al-Qur'anul Karim. Adapun kalau hadis yang lemah, kita bisa dari Allah wa iyyakum dengan pandangan para ulama ahli hadis yang pakar dalam bidang ilmu hadis menentukan mana hadis yang lemah, mana hadis yang kuat, mana yang bisa dijadikan hujjah, mana yang tidak bisa dijadikan dari Allah wa iyyakum. Maka tentunya kita tidak bisa bersandaran dengan hadis-hadis yang lemah dalam beragama. Nah, ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak sebagaimana yang kita jumpai dari Allah wa iyyakum. Sebagian pihak mereka terlalu ekstrim dalam menyikapi hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Menolak hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, kemudian merasa cukup dengan Al-Qur'anul Karim semata. Ya. Pokoknya yang kita ambil Al-Qur'an. Kalau sunnah, ya, kita tolak. Kata mereka yang ada dari Allah wa iyyakum. Ini kekeliruan. Ya. Kekeliruan dari Allah wa iyyakum yang diwanti-wanti oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, la ulqiyanna ahadakum muttaqi'an ala arikatihi ya'tihi hadithun min ahadithi, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jangan sampai aku menjumpai kalian, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sedang berjalan di atas ranjangnya yang empuk, kemudian datang kepadanya hadis-hadisku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Saya pun kemudian dia mengatakan, ikan ibadina hasani Allah wa iyyakum, aku tidak butuh dengan hal ini. Indana kitabullah azza wa jalla, kami memiliki Al-Qur'anul Karim, tidaklah dibutuh dengan sunnah, kata dia, ikan ibadina hasani Allah wa iyyakum. Ternyata ada di kemudian hari, khususnya di zaman sekarang ini, ikan ibadina hasani Allah wa iyyakum, yang menolak sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, bila pedomannya bukan. Kalau sunnah ditinggalkan. Nah, padahal ya, banyak perkara yang tidak dari Allah wa iyyakum yang dijelaskan di dalam sunnah tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, masalah rincian tata cara salat ada di dalam sunnah. Ya, di dalam Al-Quran hanya disebutkan perintah secara umum, tidak detail. Ya, ada perinciannya ada di dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Begitu pula waktu sholat. Kita tahu sholat diwajibkan bagi segenap kaum muslimin. Kapan saja kita harus melaksanakan sholat. Di dalam Al-Quran disebutkan hanya secara umum. Ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang ditetapkan bagi kaum mukminin dan telah ditentukan waktunya. Kapan waktunya? Diterangkan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau mereka betul-betul mengingkari sunnah, hanya bersolat dengan Al-Quran, tentunya mereka
tidak boleh memakan ikan. Ya, karena di dalam Al-Quran disebutkan bangkai itu halal. Ya, pengecualian bangkai yang halal ada dalam sunnah. Namanya ikan kan tidak bisa kita sembelih, nggak kayak ayam atau kambing, ya kan disembelih itu ikan. Nah, di sana di mana? Di dalam sunnah. Sementara orang-orang tadi gembar-gembar mengatakan kita hanya berpegang dengan Al-Quran, tidak menolak sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau saya gembar-gembor, kelaparan, belok ke kanan, mampir ke warung pinggir jalan, pecel lele. Ya, lelenya itu dimakan, disembelih dulu atau bagaimana? Bukankah itu bangkai yang diharamkan di dalam Al-Quran Al-Karim kalau memang Anda berpegang dengan Al-Quran semata dengan pemahaman yang salah? Nah, kalau dia betul-betul konsisten, ya akan menjauhi yang namanya ikan. Nah, itu diterangkan di dalam sunnah. Terlebih lagi di dalam Al-Quran sendiri kami berjina azani Allah wa kalau kita telusuri dengan teliti, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Nabi kepada segenap kaum mukminin, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Yang diperintahkan yang datang dari Rasul kepada kalian ambil, perintah jalankan, berita benarkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka hentikan, tinggalkan kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagian pihak ekstrim terhadap sunnah sampai pada tingkatan menolak sunnahnya Rasulullah SAW. Sebagian yang lain dari Allah wa'alaikum jatuh dalam kitab kuburu. Semua yang dikatakan hadis diambil tanpa melihat apakah hadisnya sahih ataukah dhaif ataukah syadz, bisa dijadikan hujjah ataukah tidak dijadikan dari Allah wa'alaikum. Bagaimana kalau berbahasa Arab hadis? Ini ya. Pokoknya kalau ada bunyi-bunyi bahasa Arabnya itu hadis. Ya. Itu hadisnya lemah, lemah juga hadis, kamu jangan menjelaskan hadis. Nah, ini juga kekeliruan misalnya begini dan Allah tidak semua hadis yang disandarkan kepada Rasul itu sahih. Ada di antaranya yang lemah yang diberikan oleh Allah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ahli sunnah wal jamaah pertengahan dalam menyikapi hadis Rasulullah SAW. Kalau hadisnya sahih, maka diimani. Ya, sebagaimana mengimani Al-Quranul Karim dengan catatan hadisnya sahih yang diberikan oleh Allah wa iyyakum. Nah, juga tanpa bersikap berlebih-lebihan dengan diberikan oleh Allah wa iyyakum, sebagaimana yang ada di sebagian tubuh kaum muslimin, mereka mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW dengan akal-akalan. Ya sejatinya mereka lebih mengikuti hawa nafsu daripada dalil. Ketika menjumpai sunnah yang diberikan dari Allah tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan undang-undang pergerakan yang dia ikuti dari dari Allah ditolak dengan cara yang halus. Walaupun hadisnya sahih. Ini hadisnya sahih, tapi kan hadis ahad, bukan mutawatir. Ya, ini juga termasuk perkara yang harus dihindari dari Allah. Kalau kita melihat kitab para ulama terdahulu dari Allah mereka tidak ada satupun yang membedakan antara hadis yang mutawatir dengan hadis yang ahad, sekalipun dalam bab akidah. Yang penting hadisnya sahih diterima, diamalkan, diimani sebagaimana mengimani isi Al-Qur'anul Karim.
Ya, kita lihat bagaimana zaman para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in ketika mereka menjumpai seorang sahabat menyampaikan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, diambil, diterima. Di zaman tabi'in, atba'u tabi'in, juga para ulama, juga mereka yang dari Allah wa iyyakum juga demikian. Nah, orang-orang yang demikian modalnya yang dari Allah wa iyyakum itu hanya bersamaan dengan istilah mutawatir dan ahad. Nanti ketika betul-betul sahih hadisnya bahkan mutawatir bertabrakan dengan awal mereka, bertabrakan dengan undang-undang pergerakan yang mereka ikuti, ditolak lagi. Alasannya, ini qat'iyul subut wa niyul jilah. Kata mereka. Qat'iyul subut wa niyul jilah. Memang hadisnya sahih, mutawatir, masya Allah, tapi tidak jelas menunjukkan hal itu. Ya. Intinya apa? Intinya menolak sunnah dengan cara yang lebih halus. Nah, ahli sunnah wal jamaah salimun min hadhihi al-ahwa. Ahli sunnah wal jamaah adalah pihak yang selamat, bersih dari kekeliruan semacam ini dari Madinah dan insyaallah wa iyyakum. Nah, dia mengatakan di sini, wa minas sunnati, dan di antara dalil yang ada dalam sunnah terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samaa'i dunya. Rabb kita Allah Azza wa Jalla senantiasa turun ke langit dunia pada setiap malam. Idza yabqa athuluthul lailul akhir, ketika masuk waktu sepertiga malam terakhir. Nah, seterusnya hadis yang beliau bawakan di sini yang tadi dari Allah wa iyyakum, penggalan hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya sahih. Nah, jelas kesahihannya riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Hadis ini dari Allah wa iyyakum menetapkan sifat an-nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan sifat an-nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Nah, dan tetap kita menyikapi sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang benar, tetap yang Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tetapkan hal itu bagi Allah, kita imani bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak diserupakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tersebut dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan apapun dan siapapun. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, pada hadis yang mulia ini kita diberikan dari Allah wa iyyakum, kita menunjukkan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, juga menunjukkan kepada kita faedah yang lainnya. Min awqati ijabati du'a waktu sahur. Di antara waktu mudahnya dikabulkan doa seorang hamba ketika waktu sahur. Nah, sepertiga malam terakhir menjelang subuh dan itu dari Allah wa iyyakum. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana lanjutan hadis ini dari Allah wa iyyakum berfirman, "Man yad'uni fastajib lah." Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Man yastaghfiruni fa'aghfir lah.
siapa yang memohon ampunan kepadaku, pasti akan aku ampuni. Man yas'aluni fa'u'tiyalah. Siapa yang memohon kepadaku, pasti akan aku beri permohonannya, kata Allah Azza wa Jalla. Nah, untuk menunjukkan faedah kepada kita yang dari sini nazani Allah wa iyyakum, ta'kid yang berlain. Ya. Adanya anjuran. Ya, anjuran yang sangat untuk melaksanakan qiyamul lail. Ya, anjuran yang sangat untuk melaksanakan qiyamul lail. Jadi ini termasuk afdal al-masnunat, termasuk ibadah sunnah, salat dan sunnah yang paling afdal dari sini azani Allah wa iyyakum sesudah salat fardu. Nah, dan ciri kaum mukminin hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersemangat dalam menjalankan kebaikan di hari sini azani Allah wa iyyakum tidak melepaskan waktu yang mulia tadi begitu saja. Ya, diisi dengan qiyamul lail, memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat itu adalah saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mudah mengabulkan permintaan hamba-hambanya yang hanya dari Allah wa iyyakum. Nah, Allah menyebutkan ciri-ciri hamba-hamba yang beriman dalam sekian banyak ayatnya. Di antaranya Allah mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Hamba-hamba yang beriman tadi kata Allah Subhanahu wa taala, malam harinya jarang atau sedikit sekali merebahkan punggungnya untuk tidur. Diisi dengan qiyamul lail. Nah, wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu-waktu sahur mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini kadang-kadang dari Allah wa iyyakum di samping berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena merupakan amal saleh, juga bisa menjadi sebab seorang hamba dijaga keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Juga merupakan sebab seorang hamba dijaga agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijaga urusan dunianya yang dari Allah wa iyyakum. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sana'iul ma'rufi, ya, sana'iul ma'rufi tapi sura'atil muhlikat wal afat, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap perbuatan baik, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, akan menjaga pelakunya min sura'atil afat wal muhlikat, dari bencana, mafsadah, bahaya yang menghancurkan. Ya, ini secara umum. Semua perbuatan baik akan menjaga yang dari sini Allah wa iyyakum pelakunya dari segala bentuk bahaya, ya, bencana yang merusak dari Allah wa iyyakum. Baik urusan agamanya, demikian pula urusan dunianya dari Allah wa iyyakum. Kita bisa lihat kisah yang tersebut dalam surat Al-Kahfi, pertemuan antara Nabi Musa dengan Khadir. Ya, pada peristiwa yang ketiga, ketika Khadir dan Musa alaihi salam masuk ke sebuah wilayah, meminta kepada penduduknya untuk dijamu, ternyata nggak ada yang mau jamu. Ya, mereka selalu meninggalkan wilayah tersebut, kemudian menjumpai di penghujung desa yang kemudian ada yang Allah ada tembok yang tidak rubuh. Dibetulkan oleh Khadir. Ya, nah, Musa heran.
sudah tinggal di sini, tidak dijamu, nggak dijamu, ngapain repot-repot betulin tembok yang mau roboh kan gitu ya. Nah, maka dijelaskan bahwasanya di bawah tembok ini ada perbendaharaan simpanan untuk simpanan yang merupakan harta anak yatim. Dalam ayat itu Allah mengatakan wa kana abuhuma shalihah. Dan ayat kedua anak yatim tadi adalah hamba yang saleh. Ya, dijaga harta simpanan untuk anaknya karena kesolehan bapaknya. Menunjukkan apa? Amal saleh yang dilakukan seorang hamba akan menyebabkan Allah menjaga dirinya dan keluarganya. Sampai pada tingkatan seperti ini. Simpanan untuk anak yatim, untuk anaknya yang ditinggal mati dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, urusan dunia. Bahkan lebih daripada itu urusan agama yang diberikan oleh Allah wa iyyakum. Tentunya kita yang masyhur. Ya. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni wanita berzina. Ya, mengampuni dosa wanita berzina yang diberikan oleh Allah wa iyyakum gara-gara dia memberi minum anjing yang kehausan. Ya, dia menggigit sepatunya turun ke sumur, mengambil air, naik, dikasihkan ke anjing yang sedang kehausan. Ini yang diberi bukan manusia, tapi hewan. Anjing diberi azan ya Allah wa iyyakum yang kehausan. Diberi minum diberi azan ya Allah wa iyyakum dengan penuh keikhlasan oleh wanita yang dia adalah seorang berzina. Wanita kotor ini diberi azan ya Allah wa iyyakum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab amal saleh. Dengan sebab kemakrufan, kebajikan yang dia lakukan di dalam agama Allah wa iyyakum. Sehingga tidak bisa kita meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Apalagi amal kebajikan yang besar semisal qiyamul lail. Ya. Qiyamul lail menunjukkan malam dengan salat kepada Allah wa iyyakum. Bukan malah larut dalam maliyat, ya, hal-hal yang melalaikan pada waktu sahur dengan ibadah azan ya Allah wa iyyakum harusnya diisi dengan tilawatul Quran, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mulai dan misalnya malah dipakai untuk nonton bola rame-rame. Allahu taala istighfar. Kalau dibuat tidur masih mending. Ya, masih mending. Sampai aktivitas siang hari yang Masya Allah melelahkan. Ketiduran wajar kan gitu ya. Nah ini juga siang harinya kerja setengah mati, banting tulang peras, keringat yang kanan ke kiri, yang atas ke bawah, dan misalnya ini begini azan ya Allah wa iyyakum. Ya, datang malam harinya terus nanti jam 3 final champion misalkan. Ya gitu ya istilahnya. Final champion misalkan. Dari entah klub mana lawan mana, nak tahu kan begini azan ya Allah wa iyyakum. Istirahat sejenak, jam 3 persis bangun. Subhanallah. Ya, bangun di sana begini azan ya Allah wa iyyakum nonton. Jika tidak ada jadwal Piala Champions dan misalnya, ya, belakangan ini sampai jam 8 baru bangun. Ya, itu juga alarm dari HP, alarm jam dan misalnya dari yang paling kecil sampai yang paling besar bunyi, ya tidak bergeser 1 senti pun dari tempat tidurnya. Tapi kalau ada jadwal Champions mulai di waktu yang tepat. Kalau Allah Taala Islam dengan Allah wa iyyakum. Tentunya hamba-hamba yang muwafaq yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang baik keimanannya, keislamannya yang diridhoi Allah wa iyyakum akan memanfaatkan waktu emas tersebut sebaik mungkin dengan diisi munajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulai memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk golongan kaum ini yang bisa memanfaatkan waktu tersebut sebaik mungkin. Nah, Alhamdulillah sudah berita. Nah, wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah fi jannah.